Haila, perempuan mandiri yang sukses membangun karir dan rumah tangga selama 7 tahun, dikhianati dengan cara paling keji. Suaminya, Revan, mengadakan pesta ulang tahun untuk selingkuhannya di rumah milik Haila sendiri, dan lebih parah lagi, seluruh keluarga besar Revan hadir dan merayakan tanpa rasa malu. Pagi itu, langit Jakarta terlihat cerah meskipun sisa gerimis semalam masih membekas di aspal. Haila duduk di kursi belakang mobil sewaan bersama anak sematawayangnya, Naila, yang baru berusia 5 tahun. Di tangannya ada sebuah kotak berisi hadiah ulang tahun. Sederhana, tapi ia memilih sendiri dengan penuh pertimbangan. Jam tangan kulit yang dilengkapi ukiran nama, Revan A, di bagian belakangnya. Ia tahu suaminya menyukai barang klasik. Rencana awalnya, mereka baru akan pulang malam nanti dari Bandung. Namun pagi itu Haila berubah pikiran. Ia ingin memberi kejutan ulang tahun untuk Revan, sekaligus menyiapkan makan malam istimewa. Ini tahun ke-7 mereka menikah. Banyak lika-liku, tapi Haila selalu bertahan. Ia percaya bahwa pernikahan adalah perjuangan dua arah, dan ia sudah berusaha sebisa mungkin untuk menjaga rumah tangga tetap utuh. Perjalanan ke Jakarta terasa cepat. Naila tertidur di kursinya, dan Haila memilih memandangi jendela, membayangkan wajah suaminya yang mungkin akan terharu menerima kejutan darinya. Ia memang tak romantis, tapi Haila tak pernah menuntut lebih. Baginya, cinta tak harus selalu ditunjukkan dengan kata-kata. Mobil memasuki kompleks perumahan elit di daerah Bintaro sekitar pukul 11 siang. Saat sampai di depan rumah, Haila mengerutkan dahi. Ada beberapa mobil asing terparkir di depan garasi. Balon warna merah muda dan putih menggantung di gerbang pagar rumah. Sebuah papan kayu besar bertuliskan, "Happy Birthday Nadine," tergantung jelas di teras rumah. Haila membeku. Ia keluar dari mobil tanpa berkata apapun. Sopir membawakan tas kecil dan kotak kado, namun ia hanya melangkah cepat menuju pintu. Saat mendorong pintu kayu itu, suara musik dangdut remix menggema dari dalam. Aroma makanan catering menyambut hidungnya. Di ruang tamu undangan tampak tertawa lepas. Ibunda Revan duduk di sofa sambil berbincang dengan seorang perempuan muda yang mengenakan gaun merah menyala. Haila berhenti di tengah ruangan. Matanya mengamati detail satu persatu. Perabotan yang ia beli dari gajinya, hiasan dinding yang ia pilih sendiri, dan lantai marmer putih yang ia cicil selama 2 tahun. Semua itu kini menjadi latar dari sebuah pesta ulang tahun yang tak ia ketahui, bahkan tak ia izinkan. Di tengah ruangan, Revan berdiri berdampingan dengan perempuan muda itu. Wajah pria itu tampak canggung saat melihat Haila, tapi ia tak berkata apa-apa, bahkan tidak menampakkan rasa bersalah sedikit pun. Haila tidak marah, tidak menangis. Ia hanya menatap mereka semua dengan tatapan kosong. Di dalam dadanya, perasaan terbelah antara ingin meledak dan ingin pergi. Tapi yang ia lakukan justru sebaliknya. Ia menurunkan tas kecilnya ke lantai, membuka ponsel, lalu menghubungi petugas keamanan kompleks. Butuh waktu sekitar 5 menit sebelum 2 orang petugas datang ke rumah. Selama itu, tidak ada yang bicara padanya. Beberapa tamu mulai bisik-bisik. Ada yang mengira Haila adalah tamu tak diundang. Ada juga yang baru menyadari siapa dia sebenarnya. Istri sah yang selama ini menanggung beban rumah tangga yang perlahan retak. Ketika petugas datang, Haila menunjukkan KTP dan sertifikat rumah yang telah ia scan sebelumnya ke ponsel. Nama yang tercantum hanya satu, Haila Azalea. Rumah itu dibelinya dengan cicilan bertahun-tahun. Sebagian besar dari hasil kerja kerasnya sebagai manajer keuangan di sebuah perusahaan farmasi multinasional. Revan, suaminya, tidak punya penghasilan tetap selama 2 tahun terakhir. Proyek bisnis yang katanya akan meledak tak kunjung menghasilkan apapun. Setelah petugas membenarkan status kepemilikannya, Haila hanya berkata singkat pada mereka, "Kosongkan rumah ini." Saat itu juga, tanpa perlu teriak atau amarah, petugas mulai meminta tamu keluar satu persatu. Beberapa mengeluh, beberapa memilih diam. Nadine sempat melontarkan protes, tapi tak digubris. Keluarga Revan tampak bingung. Bahkan ibunya hanya bisa menunduk saat bertemu pandang dengan Haila. Revan masih berdiri di tempat yang sama. Tidak mendekat,
tidak juga meminta maaf. Haila mengambil kotak hadiah ulang tahun yang tadi jatuh di lantai. Ia berjalan menuju tempat sampah di dapur, membuka tutupnya, dan membuang kado itu tanpa ekspresi. Lalu ia kembali ke ruang tengah, menggandeng tangan Naila yang masih bingung dengan situasi, dan duduk di tangga kayu dekat dinding. Ia menunggu sampai rumah benar-benar kosong. Butuh waktu hampir 2 jam sebelum semua tamu pergi. Rumah yang tadi ramai kini kembali sunyi. Balon dan pita masih bergelantungan, namun suasana terasa hampa. Haila tidak merasa menang, tidak juga puas. Yang ia rasakan hanyalah dingin, seperti kehilangan arah di tengah badai. Tapi satu hal pasti, ia tidak akan tinggal diam. Pesta ini bukan hanya penghinaan terhadap dirinya, tapi juga terhadap semua perjuangan yang telah ia lakukan selama 7 tahun pernikahan. Di malam hari, Haila mengunci kamar tidur utama, memisahkan diri dari Revan yang masih berada di ruang tamu. Ia tidak ingin bicara, tidak ingin menjelaskan apapun. Besok, ia akan ke pengacara. Ia sudah cukup. Pesta ulang tahun itu menjadi batas akhir kesabarannya. Saat Haila memutuskan untuk pulang lebih awal pagi itu, ia tidak tahu bahwa apa yang menantinya bukanlah kejutan manis, tapi pengkhianatan paling kejam dalam hidupnya. Dan semuanya terjadi di rumah yang ia bangun sendiri dengan cinta, air mata, dan kerja keras. Pagi berikutnya, Haila duduk di teras belakang rumah dengan secangkir kopi yang sudah dingin. Matanya sembab, bukan karena menangis semalaman, tapi karena tidak tidur sama sekali. Ia memutar ulang semua kejadian kemarin, seperti menonton ulang sebuah film yang tak pernah ia bayangkan akan menjadi bagian dari hidupnya sendiri. Rumah ini dulunya simbol harapan. Tempat pertama yang ia beli dengan nama sendiri setelah menikah. Bukan dari warisan, bukan dari orang tua, tapi dari tabungan yang ia kumpulkan selama 8 tahun sejak ia bekerja di perusahaan farmasi. Revan, saat itu masih bekerja sebagai marketing freelance dan belum punya penghasilan tetap. Haila tidak pernah mempermasalahkan itu. Ia percaya, selama mereka saling mendukung, semuanya bisa dibangun bersama. Tapi rupanya, bukan hanya rumah ini yang ia bangun sendirian. Komitmen dalam pernikahan pun ternyata hanya dijaga olehnya sendiri. Revan belum bicara sepatah kata pun sejak semalam. Ia tidur di sofa ruang tamu, tak punya keberanian masuk ke kamar yang selama ini ia tempati bersama Haila. Nadine, wanita yang ulang tahunnya dirayakan kemarin, juga sudah tak terlihat. Namun jejak kehadirannya masih tertinggal jelas di dalam rumah. Balon yang belum sempat dibersihkan, foto-foto yang masih tertempel di lemari es, dan aroma parfum asing yang belum sepenuhnya menghilang. Haila membuka laptopnya, lalu mengecek kembali folder dokumen rumah. Ia ingin memastikan semua sertifikat dan bukti kepemilikan dalam kondisi aman. Setelah memastikan semua nama atas dirinya, ia mulai menulis surat pengosongan yang akan dikirimkan ke keluarga Revan. Ia tahu, langkah berikutnya adalah memutus keterikatan bukan hanya dari suaminya, tapi dari semua yang selama ini menyatu lewat status pernikahan. Ia sudah tidak ingin lagi menjadi bagian dari keluarga yang membenarkan pengkhianatan. Pukul 10 pagi, Haila menelepon kantornya. Ia mengajukan cuti selama 1 minggu untuk mengurus masalah pribadi. Atasan dan rekan kerjanya mengenalnya sebagai sosok profesional yang jarang mengambil cuti. Permintaan itu disetujui tanpa banyak tanya. Ia bersyukur, setidaknya di tempat kerja, ia masih dihargai sebagaimana mestinya. Setelah menelepon, Haila pergi ke kantor notaris yang dulu menangani pembelian rumah. Ia membawa semua dokumen asli, mulai dari sertifikat, akta jual beli, hingga surat perjanjian cicilan awal. Semua atas namanya. Ia juga meminta bantuan untuk membuat pernyataan tertulis yang menegaskan bahwa rumah tersebut sepenuhnya milik pribadinya dan tidak termasuk dalam aset bersama, mengingat tidak ada kontribusi dari pihak suami selama proses pembelian dan cicilan. Di dalam ruang tunggu kantor notaris, Haila melihat kembali pesan-pesan lama dari Revan di ponselnya. Kata-kata manis, janji-janji, dan foto-foto masa awal pernikahan kini terasa asing. Semua terasa palsu. Tidak ada jejak kasih sayang yang tersisa dari pesan-pesan itu. Ia menyadari, kadang-kadang yang paling menyakitkan bukanlah perpisahan, tapi kebohongan yang dibungkus dengan cinta. Selesai dari kantor notaris,
Haila melanjutkan perjalanan ke bank. Ia mencabut kuasa akses dari rekening bersama. Selama ini, Revan memiliki akses penuh untuk transaksi, padahal uang di rekening itu mayoritas berasal dari gaji dan bonus tahunan Haila. Ia tidak ingin mempertahankan fasilitas itu lebih lama. Dalam hitungan menit, seluruh akses Revan ke rekening tersebut dinonaktifkan. Sepulang ke rumah, suasana masih sepi. Revan sudah tidak ada di sofa ruang tamu. Beberapa pakaiannya hilang dari lemari. Namun tidak ada catatan, pesan, atau permintaan maaf. Ia pergi begitu saja, seperti tak pernah punya tanggung jawab atas semua yang telah terjadi. Haila tak terkejut. Ia justru lega. Kepergian tanpa permisi itu mempercepat proses yang sebenarnya sudah ingin ia mulai sejak kemarin, mengakhiri semuanya. Sore itu, ia mulai mengemasi barang-barang pribadi Revan ke dalam 2 koper besar. Ia pisahkan semuanya tanpa menyentuh hal-hal yang bukan milik suaminya. Tak ada amarah dalam gerakannya. Hanya kesadaran bahwa ini semua harus selesai, agar ia bisa kembali bernapas lega. Beberapa jam kemudian, ia menerima pesan dari kakak iparnya, menyalahkan Haila atas keributan kemarin. Pesan itu tidak panjang, tapi cukup membuatnya menghapus nomor orang tersebut tanpa ragu. Ia tidak perlu menjelaskan apapun kepada siapapun yang memilih membenarkan perusakan rumah tangga orang lain. Malam hari, Haila menulis jurnal digital di laptopnya. Ia tidak biasa menulis curhat, tapi kali ini ia merasa perlu. Ia tuliskan semua yang terjadi sejak pagi, bukan untuk dibaca orang lain, tapi sebagai catatan bahwa ia sudah melewati hari paling menyakitkan dalam hidupnya dan tetap berdiri tegak. Di akhir tulisan itu, ia menulis 1 kalimat pendek. Rumah ini aku bangun sendiri. Maka aku pula yang berhak menjaga siapa yang pantas tinggal di dalamnya. Hari itu berakhir tanpa air mata. Hanya ada ketegasan dalam diam, dan keputusan yang sudah tidak bisa ditarik kembali. Esok pagi, Haila akan bertemu dengan pengacara. Ia tahu, proses hukum bisa jadi panjang dan melelahkan. Tapi jika itu harga yang harus dibayar demi kembali pada ketenangan, maka ia siap menjalaninya. 2 hari setelah insiden pesta, nama Nadine mulai terdengar di berbagai percakapan yang tidak diinginkan Haila. Beberapa tetangga mulai membicarakan peristiwa itu dari balik pagar. Karyawan catering yang diminta datang kembali untuk mengambil sisa perlengkapan juga sempat menyebut nama itu dengan nada geli. Nadine, rupanya, bukan hanya hadir sebagai tamu di pesta ulang tahunnya sendiri, dia bertingkah seolah rumah itu miliknya. Haila mendapati beberapa barang pribadi yang asing di kamar tamu. Sebuah pouch kosmetik, parfum mahal yang tidak pernah ia miliki, dan bahkan sandal dalam ukuran lebih kecil yang tertata rapi di rak sepatu. Semuanya milik Nadine. Perempuan itu tampaknya sudah sering datang ke rumah, mungkin bahkan menginap tanpa sepengetahuannya. Fakta ini tidak ia ketahui saat pesta berlangsung, tapi kini menjadi semakin jelas. Nadine terlalu nyaman di tempat yang bukan miliknya. Di lemari dapur, ada 2 gelas wine tambahan yang tidak termasuk dalam set asli. Kulkas juga menyimpan beberapa produk yang tidak biasa digunakan oleh Haila dan keluarganya. Bahkan di rak buku, ia menemukan novel romantis ringan yang tidak sesuai selera bacanya. Semua ini menunjukkan satu hal, kehadiran Nadine bukan sekadar selingkuhan yang datang sesekali. Ia sudah menjelma menjadi sosok ketiga yang percaya diri mengambil peran di dalam rumah yang tidak pernah menjadi miliknya. Haila tidak kaget, tapi ia merasa jijik. Ia lalu mengecek kamera CCTV rumah yang terhubung ke ponselnya. Meskipun tidak semua ruangan terpantau, beberapa bagian seperti garasi dan ruang tengah cukup jelas. Saat ia menelusuri rekaman beberapa minggu terakhir, terlihat jelas bagaimana Nadine datang dan pergi dengan santai. Bahkan terlihat ia beberapa kali membawa kantong belanjaan, masuk ke dapur, dan memasak seperti penghuni tetap. Haila berhenti sejenak saat melihat salah satu cuplikan rekaman. Revan membukakan pintu untuk Nadine, lalu memeluknya lama di ruang tamu. Adegan itu terjadi 2 minggu sebelum pesta. Setelah memutar ulang beberapa kali, Haila memutuskan untuk menyimpannya sebagai bukti. Ia tahu, dalam proses perceraian nanti, dokumentasi semacam ini akan dibutuhkan. Bukti perselingkuhan yang tak bisa dibantah. Malam itu, Haila mengunci seluruh kamar,
kecuali kamar tamu. Semua barang yang diduga milik Nadine ia masukkan ke dalam satu kardus besar. Ia letakkan di garasi dengan catatan kecil. Silakan ambil sebelum Sabtu. Ia tidak ingin menyimpan sisa-sisa orang asing di rumahnya lebih lama. Meski begitu, ia tetap menjaga proses itu tetap tenang dan bermartabat. Ia tidak merusak, tidak membakar, tidak membuang sembarangan. Hanya memindahkan dengan tegas. Pada hari berikutnya, pengacara yang ia temui menyarankan untuk tidak menghapus rekaman CCTV dan segera membuat laporan persiapan gugatan cerai. Haila setuju. Ia membawa seluruh dokumen, termasuk rekaman, tangkapan layar transfer mencurigakan dari rekening bersama, serta bukti pengeluaran rumah tangga yang selama ini ia tanggung sendiri. Pengacaranya, seorang perempuan berusia 40-an, menyatakan bahwa posisi hukum Haila sangat kuat. Tidak ada kontribusi finansial dari Revan, dan ada bukti perselingkuhan yang bisa dibuktikan secara sah. Haila merasa sedikit lebih tenang setelah mendengar itu. Bukan karena ingin menang, tapi karena ingin menyelesaikan semuanya secara adil. Selama ini, ia sudah cukup lama memendam dan bersabar. Kini saatnya mengambil kendali. Namun, tak lama setelah ia mulai memproses gugatan, muncul gangguan baru. Nadine menghubunginya melalui akun media sosial palsu. Pesan-pesan itu bernada mengejek, menyudutkan, dan mengklaim bahwa Revan sebenarnya tidak bahagia dengan Haila selama ini. Bahkan Nadine sempat menulis bahwa rumah itu seharusnya diberikan kepada mereka karena Revan telah mencurahkan waktu dan cinta di sana. Haila tidak membalas pesan itu. Ia hanya mengambil tangkapan layar dan menyimpannya sebagai tambahan bukti. Ia juga melaporkan akun itu secara resmi. Nadine sudah melampaui batas. Bukan hanya hadir sebagai orang ketiga, tapi juga berani menyerang secara psikologis melalui dunia digital. Situasi ini membuat Haila semakin yakin bahwa Nadine bukan korban cinta. Perempuan itu sadar betul bahwa ia adalah perusak rumah tangga orang. Ia bahkan tidak menyembunyikan arogansi, seolah semua yang ia lakukan adalah hal wajar. Satu hal yang pasti, Nadine merasa nyaman karena diberi tempat oleh Revan. Tanpa suaminya membuka pintu, Nadine tak akan pernah bisa masuk. Semua ini bukan hanya soal pelakor, tapi juga tentang pengkhianatan seorang suami yang secara sadar memilih menghancurkan keluarganya sendiri. Dari pengamatan Haila, Nadine memiliki pola. Ia bukan hanya mendekati Revan sebagai pasangan gelap, tapi juga berusaha menyingkirkan Haila secara perlahan. Mulai dari masuk ke rumah, mendekati keluarga Revan, hingga membangun kesan bahwa dirinya adalah calon istri sah. Keberaniannya mengadakan pesta ulang tahun di rumah Haila menunjukkan bahwa ia sudah menganggap dirinya bagian dari keluarga itu. Namun Haila tidak berniat tunduk pada permainan murahan semacam itu. Ia punya cukup bukti, cukup kekuatan, dan cukup harga diri untuk menghadapi semuanya tanpa harus terjun ke cara-cara balas dendam yang kotor. Ia ingin menang dengan kepala tegak, bukan dengan drama. Menjelang malam, kardus berisi barang-barang Nadine masih belum diambil. Haila tidak peduli. Ia sudah menepati bagian dari dirinya yang ingin menyelesaikan semuanya dengan cara baik. Jika barang itu tidak diambil hingga Sabtu, ia sudah menyiapkan rencana untuk menyumbangkannya ke yayasan sosial. Ia tidak mau menyimpan kenangan dari pengkhianatan. Di sisi lain, Haila mulai menata ulang rumahnya. Ia membersihkan semua sudut, memindahkan sofa, mengganti tirai, dan menyusun ulang posisi meja makan. Semua itu bukan semata-mata untuk estetika, tapi sebagai simbol bahwa ia sedang menciptakan ulang ruang aman bagi dirinya dan anaknya. Rumah ini bukan lagi tempat luka, tapi tempat bangkit. Nadine mungkin merasa sudah menang, tapi Haila tahu, kenyamanan yang dibangun di atas pengkhianatan tidak akan bertahan lama. Tidak semua yang tampak menang benar-benar kuat. Ada saatnya semua akan terbongkar. Dan saat itu tiba, Haila tidak perlu membalas apapun. Ia hanya perlu melanjutkan hidupnya dengan tenang. 3 hari setelah surat gugatan diajukan ke pengadilan agama, Haila menerima panggilan telepon dari pihak bank. Ada notifikasi aktivitas mencurigakan yang dilakukan oleh pemilik bersama rekening yang dulu ia gunakan bersama Revan. Padahal, beberapa hari lalu, ia sudah mencabut seluruh akses suaminya terhadap rekening tersebut.
Setelah proses verifikasi, pihak bank mengonfirmasi bahwa Revan sempat mencoba mengakses sistem melalui cabang berbeda, menggunakan salinan dokumen lama. Haila tidak terkejut. Ia tahu, Revan bukan hanya suami yang berkhianat secara emosional, tapi juga ceroboh secara finansial. Pria itu selalu menganggap segala sesuatu dalam rumah tangga bisa ditoleransi dengan cinta, padahal sejak awal, kontribusinya sangat minim. Ketika proyek bisnisnya gagal, Hailalah yang tetap bekerja keras membayar cicilan rumah, sekolah Naila, dan kebutuhan harian lainnya. Setelah laporan dari bank, Haila memutuskan untuk menelusuri lagi catatan keuangan yang tersimpan di laptop pribadinya. Ia membuka folder khusus yang biasa ia gunakan untuk mengelola pengeluaran rumah tangga. Di sana, ia menemukan lebih dari 100 bukti transfer ke rekening atas nama Nadine dalam kurun waktu 8 bulan terakhir. Jumlahnya bervariasi, mulai dari Rp500.000 hingga puluhan juta. Catatan itu memperjelas satu hal, Revan secara diam-diam memakai sebagian dari penghasilannya, yang sebenarnya berasal dari uang Haila, untuk mendanai gaya hidup Nadine. Uang itu digunakan untuk belanja online, akomodasi hotel, bahkan perawatan kecantikan. Beberapa bukti pembayaran mengarah ke tempat-tempat perawatan wajah dan salon eksklusif di daerah Jakarta Selatan. Tak cukup dengan itu, Haila juga menelusuri nama Nadine melalui bantuan seorang kenalannya yang bekerja di penyedia data kependudukan swasta. Dari situ terungkap bahwa Nadine memiliki riwayat berpindah alamat sebanyak 5 kali dalam 3 tahun terakhir, sebagian besar di wilayah hunian apartemen yang identik dengan tempat tinggal jangka pendek. Semua catatan itu membentuk pola. Nadine adalah sosok yang sering berpindah, tidak menetap, dan cenderung menggantungkan hidup pada orang lain. Haila tidak mencari celah untuk mempermalukan Nadine atau Revan. Tapi semua informasi ini membantunya melihat kenyataan dengan jernih. Selama ini, ia hidup bersama seseorang yang penuh dengan kebohongan, baik dalam tindakan maupun dalam cara mengatur hidup. Revan selama ini menggambarkan dirinya sebagai pria yang sedang berjuang, padahal diam-diam ia memelihara hubungan gelap sambil memanfaatkan uang istrinya. Hari itu, Haila mencetak semua bukti, rekam jejak transaksi, catatan pemakaian kartu kredit, bukti akses rekening, dan tangkapan layar komunikasi mencurigakan antara Revan dan Nadine di media sosial. Semua dokumen itu diserahkan ke pengacaranya sebagai pelengkap materi persidangan. Pihak pengacara menyarankan agar Haila segera membuat laporan harta gono gini. Meski rumah atas nama pribadi, barang-barang lain seperti kendaraan dan perabot perlu diklarifikasi secara hukum agar tidak diklaim oleh pihak Revan. Proses ini memerlukan waktu, namun Haila siap menjalaninya. Ia tidak lagi mengedepankan perasaan. Kali ini ia memilih rasionalitas penuh. Sementara itu, informasi soal konflik rumah tangga Haila mulai menyebar di kalangan teman dan rekan kerja. Beberapa teman dekat menunjukkan simpati, bahkan menawarkan bantuan. Salah satunya adalah Rani, rekan sesama manajer keuangan, yang menyampaikan bahwa ia pernah melihat Revan bersama seorang perempuan di lobi hotel di daerah Sudirman, sekitar 2 bulan lalu. Saat itu Rani tidak berani menegur karena khawatir salah sangka. Haila meminta Rani untuk membuat pernyataan tertulis, jika dibutuhkan. Rani setuju. Semua informasi ini menjadi bagian dari berkas yang akan diajukan ke sidang. Prosesnya kini bukan lagi sekadar menggugat perceraian, tapi juga menuntut keadilan atas harta dan tanggung jawab moral yang telah dicederai. Di sisi lain, Revan mulai menunjukkan perlawanan. Ia menghubungi beberapa anggota keluarganya dan mencoba memutarbalikkan fakta. Ia menyebarkan cerita bahwa Haila terlalu sibuk bekerja dan tidak lagi memperhatikan rumah tangga, sehingga ia mencari kenyamanan di tempat lain. Tapi cerita itu cepat dipatahkan, terutama karena sebagian besar keluarga mereka tahu siapa yang sebenarnya menopang semua kebutuhan rumah. Bahkan beberapa anggota keluarga Revan mulai menarik diri dan enggan terlibat lebih jauh. Mereka tahu, Haila bukan tipe perempuan yang emosional. Jika ia sampai mengajukan gugatan, berarti situasi memang sudah melewati batas. Sebagian dari mereka mulai menghubungi Haila, meminta maaf secara pribadi, dan berharap proses hukum bisa diselesaikan dengan baik. Namun Haila tidak tertarik pada permintaan maaf yang terlambat. Ia fokus pada satu hal,
menyelesaikan babak gelap dalam hidupnya dan memastikan masa depan Naila tetap terjaga. Pada hari Jumat sore, Haila menerima surat panggilan sidang perdana. Jadwalnya ditetapkan 2 minggu dari hari itu. Ia menghela napas panjang. Meski sudah menyiapkan semuanya, tetap saja ada ketegangan yang menyelinap. Ini bukan perkara mudah. Tapi ia tahu, setiap langkah kini harus diambil dengan kepala tegak. Di malam yang sama, Haila membuka email dari seorang staf hotel tempat Revan dan Nadine pernah menginap. Melalui jalur pribadi, ia mendapatkan bukti reservasi atas nama Revan, lengkap dengan data tamu yang menginap bersamanya. Semua itu menguatkan posisi Haila di mata hukum. Bukan sekadar dugaan, tapi sudah masuk ke tahap pembuktian. Revan tidak tahu bahwa semua geraknya kini terpantau. Ia mengira bisa mengaburkan kebenaran dengan cerita. Tapi bukti tak pernah bisa dibantah. Dan di pengadilan nanti, semua akan dibuka. Haila menyimpan dokumen baru itu di folder khusus. Ia lalu menutup laptopnya, mematikan lampu ruang kerja, dan berjalan ke kamar. Ia tidak ingin membayangkan hasil akhir. Ia hanya ingin menyelesaikan proses ini satu persatu. Dengan tenang, dengan tegas, tanpa kebencian, tapi juga tanpa keraguan. Hampir seminggu berlalu sejak Haila menyerahkan semua bukti perselingkuhan dan pelanggaran finansial ke pengacaranya. Tak ada kabar dari Revan, tidak juga dari Nadine. Namun Haila tahu bahwa mereka masih memantau pergerakannya. Beberapa akun media sosial mencurigakan mulai mengikuti akun pribadinya. Beberapa pesan anonim mencoba memancing emosi, tapi Haila tak pernah membalas satupun. Hari-hari Haila kini diisi dengan rutinitas yang lebih tenang, meski batinnya belum sepenuhnya pulih. Ia mengatur kembali ruang kerja di rumah, memisahkan dokumen penting dari tumpukan lama, dan membuang semua barang yang mengingatkannya pada masa-masa pura-pura bahagia. Sebagian besar foto pernikahan ia singkirkan. Sisanya disimpan dalam folder khusus yang hanya bisa dibuka dengan kata sandi. Ia tidak mau hidup dalam masa lalu, tapi ia juga tidak ingin menghapus semua sejarah yang pernah ada. Balas dendam bukan sesuatu yang Haila rencanakan secara emosional. Ia tidak bermimpi melihat Revan menderita atau Nadine jatuh miskin. Tapi ia ingin mengembalikan kendali atas hidupnya yang selama ini dicuri secara perlahan. Dan cara terbaik untuk melakukan itu adalah dengan menunjukkan bahwa ia bisa berdiri sendiri, lebih kuat dari sebelumnya. Suatu pagi, Haila menerima undangan menjadi pembicara dalam acara seminar keuangan perempuan yang akan digelar oleh asosiasi profesional tempat ia bernaung selama 5 tahun terakhir. Tema acaranya sederhana, perempuan dan kendali finansial di tengah krisis rumah tangga. Undangan itu datang bukan karena mereka tahu kisah pribadinya, tapi karena mereka mengenal reputasinya. Tanpa ragu, Haila menerima tawaran itu. Ia mempersiapkan materi dengan hati-hati. Bukan hanya soal angka dan strategi keuangan, tapi juga tentang pengalaman pribadi dalam mengelola rumah tangga yang timpang secara ekonomi. Dalam presentasinya, ia menyampaikan bagaimana pentingnya perempuan memiliki kontrol penuh atas penghasilan dan aset, tanpa harus bergantung pada pasangan. Semua disampaikan dengan data, grafik, dan contoh nyata. Tak satu pun peserta tahu bahwa apa yang ia sampaikan berasal dari luka yang masih menganga. Setelah acara, salah satu peserta mendekatinya dan menyampaikan bahwa materi Haila sangat membuka mata. Beberapa bahkan meminta kontaknya untuk konsultasi pribadi. Dalam diam, Haila merasa ada bagian dari dirinya yang mulai pulih. Ia tidak lagi merasa sebagai korban, melainkan sebagai orang yang selamat dan tumbuh dari keterpurukan. Sementara itu, Revan mulai kesulitan menjaga citra dirinya. Beberapa proyek bisnis yang sempat ia bangun kecil-kecilan mulai terbengkalai karena kehilangan pendanaan. Haila telah menutup seluruh jalur akses ke rekening bersama. Tanpa pemasukan tetap dan tanpa dukungan dari keluarga yang mulai menarik diri, Revan mulai panik. Nadine pun tidak lagi setenar di awal. Media sosialnya mulai dipenuhi komentar negatif sejak beberapa tangkapan layar hubungan mereka tersebar melalui akun gosip lokal. Tidak ada yang tahu pasti siapa yang menyebarkannya, tapi publik menilai hubungan mereka terlalu vulgar untuk dibenarkan. Revan mencoba menghubungi Haila beberapa kali. Semua upaya itu diabaikan.
Pengacara Haila sudah mengatur komunikasi hanya melalui jalur hukum. Tidak ada ruang untuk diskusi pribadi, apalagi permintaan damai. Sidang pertama sudah dijadwalkan dan seluruh bukti telah disiapkan rapi. Tidak ada celah untuk Revan membela diri dengan alasan emosi atau kesalahan sesaat. Di rumah, Haila mulai menata ulang suasana. Ia mengganti spray, mengecat ulang tembok kamar dengan warna netral, dan memasang kembali foto-foto masa kecil Naila di ruang keluarga. Anak itu tidak tahu sepenuhnya apa yang terjadi, tapi ia mulai merasa bahwa ibunya menjadi lebih sibuk dan lebih kuat. Naila hanya tahu satu hal, kini ibunya lebih sering tersenyum, meski kadang terlihat lelah. Sebagai bagian dari proses penyembuhan, Haila juga mulai mencatat pengeluaran pribadi yang selama ini diabaikan. Ia ingin memastikan bahwa semua penghasilan kini hanya digunakan untuk dirinya dan anaknya. Tidak ada lagi celah untuk dimanfaatkan orang lain. Semua pengeluaran harus tercatat. Semua aset harus terlindungi. Ia bahkan mempertimbangkan untuk membuat yayasan kecil yang fokus membantu perempuan yang menjadi korban manipulasi finansial dalam pernikahan. Dari luar, semua tampak tenang. Tapi sesungguhnya, inilah bentuk balas dendam paling elegan. Tetap waras di tengah kekacauan, tetap tumbuh saat orang lain berharap ia hancur. Revan dan Nadine mungkin mengira Haila akan ambruk, menyendiri, atau marah-marah di media sosial. Tapi kenyataannya, ia sibuk membangun ulang hidupnya tanpa suara. Ia membalas pengkhianatan dengan prestasi. Ia membalas penghinaan dengan pencapaian. Seminggu sebelum sidang perdana, Haila mengajukan permohonan pembekuan terhadap satu aset properti yang dulunya dibeli atas nama Revan, namun dana awalnya sebagian besar berasal dari rekening gabungan mereka. Meski nominalnya tidak besar, langkah ini menjadi sinyal bahwa Haila tidak main-main. Ia ingin segala hal yang dihasilkan dari usahanya dikembalikan secara adil. Pengacaranya mengatur semuanya dengan sistematis. Tidak ada celah untuk perlawanan hukum yang masuk akal dari pihak Revan. Semua bukti sudah memadai. Semua proses dijalankan sesuai aturan. Tidak ada ancaman. Tidak ada drama. Hanya kejelasan hukum dan ketegasan hati. Di hari Sabtu sore, kardus milik Nadine yang dulu dibiarkan di garasi akhirnya diambil oleh seorang kurir ojek online. Tidak ada nama pengirim. Hanya catatan kecil yang ditinggalkan di garasi. Terima kasih atas pelajarannya. Haila membaca tulisan itu tanpa ekspresi. Ia hanya mengangkat kardus itu ke dalam dan menyerahkannya ke petugas yayasan yang datang sore itu juga. Semua barang itu akan disumbangkan. Tidak untuk menyakiti, tapi untuk menghapus jejak yang tidak perlu dipertahankan. Malam itu, Haila tidur lebih nyenyak dari biasanya. Tidak karena masalahnya selesai, tapi karena ia tahu, ia sedang berada di jalan yang benar. Sementara Haila melangkah mantap dalam proses hukum, Nadine mulai merasakan ketidaknyamanan yang sebelumnya tidak pernah ia pikirkan. Sejak pesta ulang tahun itu terbongkar, kehidupannya berubah drastis. Komentar negatif bermunculan di akun media sosialnya. Banyak di antaranya mempertanyakan moral dan statusnya. Beberapa akun bahkan mulai membongkar masa lalunya, mengunggah ulang foto-foto lama yang menunjukkan hubungan dekatnya dengan pria berbeda sebelum Revan. Perubahan ini terjadi cepat. Nadine, yang sebelumnya percaya diri membagikan foto-foto glamor, kini lebih sering menyembunyikan unggahannya. Ia membatasi komentar, menonaktifkan beberapa fitur, dan bahkan sempat menghapus akun selama 2 hari. Namun tekanan tetap datang. Akun lain dengan cepat menyebarkan ulang semua unggahan yang pernah dibuat. Dunia maya tidak pernah melupakan. Di dunia nyata, Nadine juga menghadapi kenyataan yang jauh dari bayangan semula. Revan, yang dulu selalu memberikan perhatian dan hadiah, mulai jarang menghubungi. Ia tidak lagi rutin datang menjemput atau mengirim uang belanja. Hubungan yang dulu terasa penuh gairah, kini menjadi hambar dan kaku. Revan sedang sibuk dengan urusan hukum, dan dalam keterbatasan itu, kehadiran Nadine justru menjadi beban tambahan. Beberapa teman Nadine juga mulai menjaga jarak. Mereka tidak ingin terlibat dalam situasi yang bisa merusak reputasi. Nadine bukan siapa-siapa di dunia profesional, dan statusnya sebagai perempuan yang direbutkan tidak cukup untuk menjadikannya sosok yang disegani.
Ia mulai merasa sendiri. Konflik di antara Nadine dan Revan mulai muncul ketika kebutuhan sehari-hari tidak lagi terpenuhi. Revan yang kehilangan akses ke rekening bersama dan tidak memiliki penghasilan tetap, tidak mampu lagi mendanai gaya hidup Nadine. Perempuan itu mulai menekan Revan secara emosional, berharap pria itu bisa mencari solusi cepat. Namun Revan justru sibuk mencari celah hukum untuk melawan gugatan Hayla. Hubungan mereka yang dibangun atas dasar pelarian kini mulai retak. Tidak ada pondasi kuat. Tidak ada komitmen yang benar-benar jelas. Nadine mulai menyadari bahwa menjadi pilihan kedua tidak pernah menjanjikan kepastian. Semua keindahan yang dulu ia nikmati hanyalah bayangan yang rapuh. Dalam beberapa kesempatan, Nadine mencoba menghubungi Revan untuk memastikan keberpihakan pria itu. Namun setiap pertemuan berakhir dengan ketegangan. Revan terlihat tertekan, tidak lagi tenang seperti sebelumnya. Ia merasa dikurung oleh dua sisi. Di satu sisi, ia harus menghadapi gugatan cerai yang mempermalukannya. Di sisi lain, ia harus memuaskan tuntutan Nadine yang mulai tidak realistis. Situasi semakin buruk ketika pihak pengacara Hayla menyampaikan permohonan pembekuan aset yang terkait nama Revan. Salah satunya adalah kendaraan yang selama ini dipakai Nadine. Mobil itu disita karena termasuk dalam daftar aset sengketa. Nadine marah, tapi tidak bisa berbuat banyak. Ia bukan istri sah, tidak punya hak hukum, dan tidak terdaftar sebagai pemilik apapun. Nadine kehilangan pegangan secara bertahap. Ia tidak lagi punya tempat tetap untuk tinggal karena apartemen yang selama ini disewa diam-diam atas nama Revan sudah habis masa sewanya dan tidak diperpanjang. Ia sempat kembali ke rumah orang tuanya, tapi tidak bertahan lama. Hubungan dengan keluarga juga tidak harmonis sejak ia keluar dari rumah tanpa izin dan hidup dalam hubungan yang dianggap memalukan. Secara perlahan, dunia Nadine menyusut. Dari semula merasa berada di atas angin, kini ia bergantung pada kemurahan hati Revan yang makin melemah. Semua yang dulu menjadi sumber kebanggaannya, uang, perhatian, fasilitas, hilang satu persatu. Ia mulai mempertanyakan keputusan-keputusan yang pernah diambil. Ia tidak pernah benar-benar mengenal Revan di luar kemewahan sesaat. Di sisi lain, Revan juga tidak memiliki kekuatan untuk menanggung beban. Ketika Nadine mulai menuntut lebih, ia justru menjauh. Ia tahu, dirinya tidak punya ruang untuk membela siapapun di depan hukum. Bukti yang diajukan Hayla terlalu kuat. Rekam jejak digital, transaksi keuangan, dan pernyataan saksi semuanya memberatkan. Ia mulai menghitung bahwa peluang menang dalam persidangan sangat kecil. Bahkan peluang mendapatkan simpati pun nyaris tidak ada. Revan mulai merasa bahwa Nadine bukan lagi pasangan pelarian, tapi justru beban tambahan yang memperparah posisi hukum dan sosialnya. Ia tidak pernah menyangka bahwa hubungan yang awalnya tampak menyenangkan akan berubah menjadi jebakan. Pada satu titik, Nadine mencoba berkomunikasi langsung dengan Hayla melalui email. Ia menulis surat dengan nada campuran antara penyesalan dan pembenaran. Ia mencoba menjelaskan bahwa dirinya tidak bermaksud merebut siapapun, hanya terseret oleh keadaan. Namun Hayla tidak membalas. Surat itu hanya disimpan sebagai bukti tambahan di folder dokumen perkara. Bagi Hayla, permintaan maaf tidak akan mengubah fakta. Nadine telah melewati batas ketika menginjak rumah yang tidak pernah menjadi haknya, apalagi mengadakan pesta ulang tahun di dalamnya. Semua yang terjadi adalah konsekuensi dari pilihan yang dibuat dengan sadar. Dan setiap pilihan punya harga. Hari-hari Nadine kini diisi dengan kecemasan. Ia tak tahu harus kemana, tak tahu bagaimana mempertahankan citra, dan tak tahu siapa yang bisa diandalkan. Bahkan Revan mulai tidak bisa lagi dihubungi secara rutin. Saat Nadine mencoba menemuinya di tempat kos sementara, Revan tidak membuka pintu. Komunikasi yang dulu intens kini berubah menjadi saling menghindar. Situasi ini membuat Nadine sadar bahwa tidak ada kemenangan dalam merebut yang bukan hak. Sekalipun ia berhasil menyingkirkan Hayla, ia tidak akan pernah bisa mengambil tempatnya. Karena tempat itu dibangun dari fondasi yang nyata, kerja keras, komitmen, dan kepercayaan. 3 hal yang tidak pernah ia miliki sejak awal. Kini, Nadine hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Bukan karena mencintai,
Tapi karena terlalu percaya bahwa cinta bisa dibangun di atas kebohongan orang lain. Hari sidang perdana tiba pada pagi yang basah. Jakarta diguyur hujan sejak subuh, membuat lalu lintas padat dan waktu terasa lebih lambat. Namun Haila sudah bersiap sejak malam sebelumnya. Berkas-berkas disusun rapi, pakaian kerja yang sederhana namun tegas disiapkan, dan mentalnya dikunci kuat. Ia tidak datang sebagai korban. Ia datang sebagai perempuan yang menuntut keadilan. Sidang digelar di ruang sidang agama yang sederhana, namun penuh antrean. Banyak pasangan duduk berjauhan, dengan ekspresi gugup dan gelisah. Namun Haila tetap tenang. Ia duduk di kursi penggugat, ditemani pengacaranya. Di seberangnya, Revan hadir bersama seorang pengacara muda yang terlihat belum berpengalaman. Nadine tidak hadir. Meski tidak menjadi pihak dalam perkara, kehadirannya tetap dinanti sebagai pengganggu utama rumah tangga Haila. Majelis hakim membuka sidang tepat waktu. Suasana ruang sidang dibuat formal, namun tetap humanis. Hakim menanyakan identitas, latar belakang, serta maksud gugatan. Haila menjawab semua dengan jelas melalui kuasa hukumnya. Ia tidak ingin bertele-tele. Fokusnya adalah membuktikan bahwa pernikahan ini telah rusak secara prinsipil dan tidak bisa dipertahankan. Pihak tergugat, yaitu Revan, mencoba menyampaikan bahwa perselisihan rumah tangga ini terjadi karena miskomunikasi dan kurangnya waktu bersama. Namun pembelaan itu cepat dipatahkan. Pengacara Haila mengajukan bukti-bukti utama, rekaman CCTV, tangkapan layar percakapan digital, bukti transaksi keuangan ke rekening Nadine, dan pernyataan saksi dari rekan kerja yang melihat kedekatan Revan dengan perempuan lain di luar pernikahan. Majelis hakim menerima bukti-bukti itu dan menyatakan akan dipelajari lebih lanjut. Ekspresi Revan berubah kaku. Ia tahu, semua yang ditakutkannya kini dipertontonkan secara resmi di depan meja hijau. Ia mencoba menyangkal sebagian informasi, tapi tidak memiliki dokumen pendukung. Tanpa bukti tandingan, pembelaan Revan melemah di awal persidangan. Haila tetap tenang. Ia tidak mengangkat suara, tidak menunjukkan amarah. Semua argumen diserahkan pada fakta dan dokumen. Ia tahu, kemenangan tidak selalu diraih dengan teriakan, tapi dengan ketegasan yang tidak goyah. Pengacara Revan sempat mencoba membalikan isu dengan menyebut bahwa Haila terlalu fokus pada karir dan mengabaikan peran sebagai istri. Namun hakim langsung memotong argumen itu dan menanyakan kontribusi finansial Revan dalam rumah tangga. Setelah dicek dari dokumen yang diajukan, terlihat jelas bahwa 95% kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh Haila. Hakim mencatat temuan ini sebagai poin penting. Dalam hukum Indonesia, kontribusi dalam pernikahan, baik material maupun non-material, menjadi pertimbangan dalam pembagian tanggung jawab dan hak. Fakta bahwa Revan tidak berkontribusi secara signifikan, dan bahkan memakai dana rumah tangga untuk selingkuh, memperkuat posisi Haila sebagai penggugat. Sidang perdana berlangsung sekitar 2 jam. Di akhir sesi, hakim menyampaikan bahwa sidang akan dilanjutkan 2 minggu lagi dengan agenda mediasi. Meski prosedur hukum mengharuskan upaya damai, Haila sudah mantap. Ia tidak datang untuk berkompromi. Ia datang untuk menutup babak yang sudah terlalu lama menyakitinya. Keluar dari ruang sidang, Haila berjalan melewati lobi dengan kepala tegak. Beberapa pasang mata menoleh padanya. Sebagian karena terkesan dengan ketenangannya, sebagian karena mengenali nama kasusnya yang sempat tersebar di media sosial. Namun Haila tidak peduli. Ia tidak mengejar simpati. Ia hanya ingin tuntas. Sementara itu, Revan keluar dari pintu samping. Ia tidak berbicara dengan siapapun. Pengacaranya terlihat buru-buru meninggalkan lokasi. Tidak ada satupun keluarganya yang datang. Ia tampak seperti pria yang baru sadar bahwa semuanya sudah berada di luar kendalinya. Di hari yang sama, berita tentang sidang mereka mulai tersebar. Sebuah akun gosip Instagram menuliskan ringkasan cerita Haila dan Revan, dengan kutipan dari salah satu dokumen gugatan yang bocor. Komentar publik berpihak pada Haila. Banyak yang memuji keteguhannya, menyayangkan Revan, dan mengecam Nadine. Namun Haila tidak menanggapi. Ia mematikan notifikasi dan melanjutkan harinya dengan aktivitas biasa. Setibanya di rumah,
Haila langsung mengalihkan fokusnya ke Naila yang baru pulang dari sekolah. Ia menyiapkan makan siang, menemaninya belajar, lalu kembali ke ruang kerja. Ia tahu, ini baru langkah awal. Proses hukum bisa panjang dan melelahkan. Tapi ia tidak ingin kehilangan arah hanya karena satu sidang. Malam itu, ia membuka catatan harian digital yang biasa ia tulis setiap malam. Ia menuliskan peristiwa sidang dengan ringkas, fakta, proses, dan perasaannya yang sebenarnya datar. Tidak ada rasa puas, tidak ada dendam, hanya kelegaan bahwa ia telah memulai langkah penting. Ia menutup tulisannya dengan satu kalimat. Hari ini aku tidak membuktikan apa-apa kepada siapapun, kecuali kepada diriku sendiri bahwa aku pantas diperjuangkan. Sementara di tempat lain, Nadine membaca semua komentar buruk yang ditujukan padanya di media sosial. Akunnya kembali aktif, tapi kini penuh kecaman. Beberapa brand yang dulu bekerja sama dengannya mulai mencabut kontrak. Ia merasa semakin terpojok. Ia mencoba menghubungi Revan, tapi panggilannya tak dijawab. Revan sendiri mulai menghindari semua tekanan dan memilih menyembunyikan diri di rumah kontrakan sempit milik temannya. Dari semua pihak, hanya satu yang menunjukkan kemajuan, Haila. Ia tidak sekadar bertahan. Ia bangkit. 2 minggu setelah sidang perdana, pengadilan menetapkan jadwal mediasi sebagai prosedur wajib. Mediasi adalah ruang netral, dimaksudkan untuk membuka peluang damai antara dua pihak yang berselisih. Tapi bagi Haila, ini bukan ruang untuk rekonsiliasi, melainkan ajang terakhir untuk memastikan bahwa semuanya berakhir tanpa keraguan. Ia datang lebih awal dari waktu yang dijadwalkan. Mengenakan blazer hitam polos dan celana panjang abu-abu, Haila menunjukkan sikap formal dan profesional. Di tangan kirinya terdapat map berisi catatan tambahan, bukan hanya data, tapi juga poin-poin penting yang ingin ia sampaikan jika perlu. Ia tidak ingin membiarkan siapapun membelokkan arah proses ini. Revan datang 15 menit kemudian. Wajahnya lebih tirus. Rambutnya tampak tidak terurus. Ia mengenakan kemeja kusut dan celana panjang lusuh. Jelas terlihat bahwa pria itu tengah berada di bawah tekanan. Di belakangnya tidak ada Nadine. Ia datang sendiri, tanpa pengacara. Diduga kuat pengacaranya mundur karena tidak menerima pembayaran penuh. Mediator adalah seorang pria parubaya, berpengalaman menangani ratusan kasus serupa. Ia membuka mediasi dengan nada netral dan tenang, menanyakan kesiapan kedua belah pihak. Haila mengangguk tegas, sementara Revan hanya membalas dengan tatapan kosong. Proses pun dimulai. Revan diberikan kesempatan pertama untuk berbicara. Ia menyampaikan bahwa ia menyesal atas apa yang terjadi dan masih ingin memperbaiki pernikahan mereka demi anak. Ia menyebut bahwa semua masalah terjadi karena tekanan pekerjaan dan kesalahpahaman. Namun setiap kalimatnya terdengar tidak meyakinkan. Tidak ada data, tidak ada rencana, dan tidak ada tanggung jawab konkret yang ditawarkan. Haila tidak menunjukkan ekspresi emosional. Ia mendengarkan dengan tenang. Saat gilirannya tiba, ia menjelaskan kronologi yang telah dicatat secara hukum, dari bukti perselingkuhan, penyelewengan finansial, hingga sikap Revan yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarga. Ia menekankan bahwa ini bukan keputusan emosional sesaat, melainkan hasil dari pengabaian yang terus-menerus. Ia juga menyatakan bahwa dirinya sudah tidak percaya terhadap komitmen Revan. Mediator mencoba menggali kemungkinan untuk perdamaian. Ia menyarankan terapi pasangan, waktu percobaan, bahkan mediasi keluarga. Namun Haila tetap pada pendiriannya. Ia menjelaskan bahwa perdamaian yang dipaksakan hanya akan menciptakan luka baru, terutama bagi anak mereka. Ia lebih memilih perceraian yang jelas dan sehat dibanding mempertahankan pernikahan yang rusak dan penuh dusta. Revan mulai gelisah. Ia mengubah strategi. Ia mulai memainkan emosi, menyebut masa lalu yang indah, memutar ulang momen-momen bahagia sebagai alasan bahwa hubungan ini layak diselamatkan. Namun bagi Haila, itu hanya manipulasi. Ia tahu betul bahwa nostalgia tidak bisa menutupi realita. Fakta telah bicara, dan tidak ada argumen romantis yang bisa menggantikan kepercayaan yang sudah hilang. Mediator akhirnya menyimpulkan bahwa mediasi tidak berhasil.
Ia mencatat bahwa pihak penggugat tetap pada tuntutan perceraian, sedangkan tergugat tidak memberikan rencana perbaikan yang konkret. Proses mediasi resmi dinyatakan gagal dan dilimpahkan kembali ke ruang sidang utama untuk melanjutkan tahap berikutnya. Di luar ruang mediasi, Revan sempat mencoba berbicara langsung dengan Haila, tapi perempuan itu tidak menoleh. Ia melangkah keluar dari gedung pengadilan dengan tenang, menuju mobil yang disiapkan oleh asistennya. Tidak ada kata, tidak ada tangis, hanya ketegasan yang membuat Revan makin kehilangan arah. Keesokan harinya, Revan mencoba mendekati orang tua Haila. Ia datang ke rumah lama di Bekasi dengan maksud mencari simpati. Tapi ayah Haila menolaknya secara langsung. Keluarga besar sudah tahu seluruh cerita. Mereka tidak melihat ada itikat baik, hanya upaya menyelamatkan citra di saat semuanya sudah terlambat. Haila sendiri menghabiskan akhir pekan di Bandung bersama Naila. Ia tidak ingin anaknya terpengaruh suasana tegang. Mereka berjalan-jalan ke tempat terbuka, menikmati udara segar, dan menghindari media sosial sepenuhnya. Selama perjalanan, Haila diam-diam merasa lega. Mediasi gagal bukan kegagalan emosional, melainkan kemenangan logika. Ia tidak mau kembali ke kehidupan yang menguras mental. Sementara itu, Nadine mulai panik. Revan yang sebelumnya menjadi tumpuan kini menjauh. Dukungan finansial berhenti total. Nadine menghubungi beberapa kenalan lamanya, berharap ada yang bisa memberinya tempat tinggal sementara atau pinjaman. Namun kebanyakan dari mereka hanya menjawab singkat. Bahkan ada yang tidak membalas sama sekali. Ia mulai menyadari bahwa saat semua fasilitas hilang, tidak ada banyak orang yang benar-benar peduli. Di media sosial, cerita tentang kasus Haila terus bergulir. Banyak akun gosip membahas jalannya sidang, termasuk kegagalan mediasi. Nama Haila mulai dikenal luas sebagai sosok istri yang tegar dan terhormat. Ia tidak pernah bicara langsung ke publik, namun tindakannya berbicara lebih keras dari kata-kata. Akun Instagram Haila, yang sebelumnya bersifat pribadi, mulai dibanjiri permintaan mengikuti dari pengguna baru. Beberapa media mencoba menghubunginya untuk wawancara, namun semuanya ditolak. Ia tidak mencari panggung. Ia hanya ingin hidup tenang. Pihak pengadilan menjadwalkan sidang lanjutan 2 minggu setelah mediasi gagal. Agenda berikutnya adalah pembacaan putusan awal mengenai sah atau tidaknya gugatan cerai. Jika berjalan lancar, proses pembagian harta dan hak asuh akan menyusul. Haila dan pengacaranya optimis. Semua bukti sudah solid, dan tidak ada bantahan yang masuk akal dari pihak Revan. Malam sebelum hari Senin berikutnya, Haila menulis satu catatan pendek di jurnal digitalnya. Bukan untuk mengabadikan kemarahan, tapi sebagai refleksi. Hari ini aku ditawari kompromi, tapi aku menolak karena damai yang palsu lebih menyakitkan daripada perpisahan yang jujur. Hari Senin pagi, Gedung Pengadilan Agama di Jakarta Timur kembali ramai. Cuaca cerah tidak mengurangi ketegangan di antara para pasangan yang akan mendengar kelanjutan proses hukum mereka. Di ruang sidang nomor 5, nama Haila dan Revan kembali tertera dalam daftar perkara yang akan dibacakan hari itu. Agenda sidang, pembacaan putusan cerai. Haila datang sendiri. Pengacaranya akan bergabung sesaat sebelum sidang dimulai. Ia mengenakan pakaian yang sama seperti sidang perdana, rapi dan sederhana. Tidak ada perhiasan mencolok, tidak ada ekspresi tegang di wajahnya. Hanya sikap tenang yang selama ini menjadi ciri khasnya. Ia tahu, apapun hasilnya, ia telah berjuang sepenuhnya. Revan tiba beberapa menit kemudian, tanpa didampingi kuasa hukum. Kemeja putihnya tampak kusut, dan wajahnya lebih tirus dari sebelumnya. Ia duduk jauh dari Haila, menunduk sambil memainkan ponselnya. Tidak ada komunikasi di antara mereka. Tidak ada sapaan. Masing-masing fokus pada apa yang akan diputuskan hakim hari ini. Majelis hakim memasuki ruang sidang tepat pukul 9. Pembacaan putusan dilakukan dengan tertib. Hakim membuka berkas perkara, membacakan identitas para pihak, lalu menjelaskan proses persidangan yang telah dilalui, mulai dari gugatan masuk, bukti-bukti yang diajukan, hingga hasil mediasi yang gagal. Setelah itu, hakim membacakan pokok putusan. Dalam amar yang tegas,
Majelis menyatakan bahwa gugatan cerai yang diajukan Haila dikabulkan secara sah. Hakim menyatakan bahwa pernikahan keduanya telah rusak secara prinsipil, tidak lagi bisa dipertahankan, dan telah terbukti adanya pelanggaran moral dan finansial dari pihak tergugat. Hak asuh anak diberikan penuh kepada Haila, dengan hak kunjung terbatas untuk Revan. Mengenai pembagian harta, proses akan dilanjutkan dalam sidang terpisah, namun hak atas rumah dan aset utama tetap berada dalam penguasaan Haila karena bukti kepemilikan dan kontribusi finansial yang jelas. Begitu palu diketuk, ruang sidang hening. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada ekspresi lega yang berlebihan. Tapi di dalam hati Haila, ada satu pintu yang akhirnya tertutup rapat. Proses yang melelahkan secara emosional dan mental itu akhirnya sampai pada garis pemisah. Revan masih menunduk. Ia tidak menyampaikan keberatan. Mungkin karena ia sadar semua sudah terlambat, atau karena tak lagi memiliki daya untuk melawan. Ia keluar dari ruang sidang tanpa bicara, langsung menuju parkiran. Haila tetap duduk beberapa menit setelah sidang selesai. Ia tidak terburu-buru. Ia hanya ingin memberi jarak agar semuanya benar-benar berakhir dengan tenang. Beberapa hari setelah putusan, Haila mulai menata ulang hidupnya. Ia mengurus dokumen perubahan status di kantor catatan sipil, memperbarui data hukum untuk rekening dan asuransi, dan mengatur ulang struktur keuangan pribadinya. Kini semua pendapatan dan aset berada dalam kendali tunggal. Tidak ada lagi celah untuk penyalahgunaan. Tidak ada lagi rasa cemas atas pengkhianatan diam-diam. Naila belum sepenuhnya memahami arti perceraian, tapi ia merasakan bahwa rumah kini lebih tenang. Haila berusaha memberikan perhatian penuh. Ia mengatur waktu kerja agar bisa pulang lebih awal, mengantar dan menjemput Naila sekolah, serta mendampingi kegiatan akhir pekan dengan lebih aktif. Bagi Haila, prioritas kini hanya satu, membangun hidup baru yang bersih dan jujur. Sementara itu, Revan mulai kesulitan secara finansial. Tidak lagi memiliki akses ke dana rumah tangga, ia terpaksa menumpang tinggal di rumah salah satu teman lamanya. Bisnis kecil-kecilan yang sempat ia rintis terbengkalai karena masalah keuangan dan reputasi. Beberapa rekan enggan bekerja sama karena namanya sudah tercoreng secara sosial. Nadine juga tidak lagi muncul di permukaan. Akun media sosialnya ditutup permanen. Beberapa sumber menyebut ia kembali ke kota asalnya di Jawa Tengah. Tidak ada yang tahu pasti keberadaannya, tapi dari informasi yang beredar, ia mulai bekerja serabutan, menjauh dari sorotan. Hubungan dengan Revan tidak bertahan lama setelah proses hukum dimulai. Setelah semua kenyamanan hilang, tidak ada alasan kuat bagi keduanya untuk bertahan bersama. Haila tidak mengikuti kabar mereka lebih lanjut. Ia tidak membenci, tidak pula mengutuk. Ia hanya memilih untuk melepaskan sepenuhnya. Bagi Haila, balas dendam terbaik bukanlah membuat mereka menderita, melainkan memastikan dirinya tetap utuh dan tumbuh lebih baik. 3 minggu setelah putusan, Haila memulai proyek baru. Ia membuka kelas daring tentang literasi keuangan bagi perempuan. Materinya diambil dari pengalaman pribadi, digabung dengan latar belakang profesionalnya sebagai manajer keuangan. Kelas ini cepat menarik perhatian. Banyak perempuan dari berbagai kota mendaftar, tertarik dengan pendekatan praktis yang ditawarkan. Tanpa disengaja, Haila menjadi simbol ketangguhan. Ia diundang sebagai pembicara dalam beberapa forum nasional, diminta berbagi pandangan tentang bagaimana perempuan bisa mandiri secara ekonomi dan tetap waras di tengah badai rumah tangga. Tapi Haila tidak mencari panggung. Ia hanya ingin berbagi agar pengalaman pahit yang ia alami bisa menjadi pelajaran bagi orang lain. Pada suatu malam, setelah semua aktivitas selesai dan Naila sudah tidur, Haila duduk di ruang kerjanya. Ia menatap layar laptop, membaca ulang catatan perjalanannya sejak awal menggugat cerai. Semua dokumen, surat, dan catatan pribadi tersimpan rapi. Ia tersenyum kecil. Bukan karena bangga, tapi karena akhirnya ia bisa melihat ke belakang tanpa sakit hati. Ia menulis satu catatan terakhir di jurnal digital yang sejak awal ia jaga. Hari ini aku resmi bebas. Bukan dari status, tapi dari luka yang dulu kututup-tutupi. Aku tidak lagi berjalan dengan beban. Aku hanya berjalan ke depan. 3 bulan pasca putusan cerai,
suasana rumah Haila benar-benar berubah. Bukan hanya karena tidak ada lagi kehadiran Revan atau ancaman dari masa lalu, tetapi karena Haila telah mengambil alih kembali setiap sudut rumah yang pernah menjadi ladang luka. Rumah itu tidak lagi terasa asing, tidak lagi penuh kenangan pahit. Kini, rumah itu menjadi ruang pemulihan. Langkah pertama yang Haila lakukan adalah merombak ulang tata letak interior. Ia membongkar ruang tamu yang dulu digunakan untuk acara ulang tahun Nadine. Sofa besar yang penuh kenangan buruk diganti dengan model minimalis abu tua. Dinding ruang tengah dicat ulang menjadi warna krem hangat. Rak buku lama dibersihkan, dipenuhi dengan buku-buku parenting, manajemen finansial, dan novel klasik yang dulu tak sempat dibaca. Di kamar tidur utama, Haila mengganti seluruh furnitur. Ranjang lama disumbangkan. Ia membeli tempat tidur baru yang lebih sederhana, namun jauh lebih nyaman. Tirai, sprei, dan pencahayaan diganti agar terasa lebih tenang. Cermin besar yang dulu sering dipakai Nadine untuk bersuah foto, kini tidak ada lagi. Digantikan rak gantung dengan tanaman hias yang tumbuh menjuntai. Ruang kerja juga diperluas. Meja panjang ditambahkan, lengkap dengan 2 monitor dan kursi ergonomis. Tempat itu menjadi pusat kegiatan baru Haila, baik untuk pekerjaan utama maupun program literasi keuangan daring yang kini telah menjangkau ratusan perempuan di berbagai kota. Ia memindahkan papan tulis kecil ke dinding belakang, diisi catatan ide dan agenda pelatihan. Ruang ini menjadi simbol perlawanan dan pemulihan. Halaman belakang yang dulu jarang digunakan, kini diubah menjadi taman kecil. Ia menanam bunga-bunga matahari, melati, dan beberapa tanaman herbal. Setiap pagi, ia menyiramnya sendiri. Aktivitas sederhana itu menjadi bagian dari rutinitas yang menyembuhkan. Ketika matahari pagi menyentuh wajahnya, Haila merasa seperti sedang menyiram kembali bagian dirinya yang pernah mati rasa. Anak semata wayangnya, Naila, juga mendapat ruang pribadi yang lebih menyenangkan. Kamarnya dicat dengan warna pastel, dilengkapi meja belajar, rak mainan, dan dinding kecil untuk menempel karya gambar. Setiap sore, Haila duduk di pojok kamar itu menemani Naila menggambar atau membaca cerita. Hubungan mereka menjadi lebih dekat. Tidak ada lagi pertengkaran di rumah. Tidak ada ketegangan. Hanya ketenangan yang perlahan tumbuh. Secara hukum, semua aset telah disahkan menjadi milik Haila. Rumah, kendaraan, dan sebagian tabungan keluarga dikembalikan ke tanggung jawabnya. Revan tidak menuntut apapun dalam sidang lanjutan pembagian harta. Ia memilih diam dan tidak hadir. Pihak pengadilan mencatat itu sebagai tanda menyerah. Di luar rumah, reputasi Haila terus menguat. Program kelas keuangan digital yang ia kelola kini dilirik oleh beberapa lembaga perempuan. Ia mendapat tawaran kerjasama dari Bank Syariah untuk membuat pelatihan khusus bagi ibu rumah tangga. Selain itu, beberapa komunitas mulai menjadikannya mentor dalam kampanye kesadaran finansial dan ketahanan keluarga. Namun Haila tidak larut dalam pujian. Ia tetap menjaga jadwal secara seimbang. Setiap minggu, ia menyisihkan waktu untuk terapi pribadi. Meskipun ia tampak kuat di luar, Haila tahu bahwa pemulihan mental tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri. Di ruang terapi itu, ia bicara jujur tentang luka, marah, kecewa, dan ketakutannya yang kadang masih muncul tanpa sebab. Proses ini tidak mudah, tapi perlahan membuat langkahnya lebih ringan. Beberapa kerabat dan teman lama mulai kembali mendekat. Dulu, mereka menjaga jarak karena tidak ingin terlibat dalam urusan pribadi Haila yang penuh tekanan. Kini, mereka kembali mengirim pesan, mengajak bertemu, bahkan menawarkan bantuan. Haila menyambut dengan terbuka, tapi tidak lagi menggantungkan diri pada siapapun. Ia telah belajar bahwa ketergantungan hanya membuat seseorang mudah disakiti. Suatu hari di awal Desember, Haila duduk di balkon atas rumah sambil melihat matahari terbenam. Ia membuka album foto digital, menelusuri gambar-gambar lama yang tersisa. Ada wajah Revan, ada senyuman yang dulu ia percaya. Tapi semua itu terasa seperti cerita lain, milik orang lain. Ia menutup album itu dan menghapus sebagian besar file. Bukan karena ingin melupakan, tetapi karena ingin menyisakan ruang untuk masa depan. Malam itu,
Ia berjalan mengelilingi rumah. Dari dapur ke ruang tamu, lalu naik ke kamar Naila, menyusuri ruang kerja, dan terakhir kembali ke kamarnya sendiri. Setiap langkah adalah pengakuan bahwa tempat ini, rumah ini, adalah miliknya lagi, bukan hanya secara hukum, tapi secara emosional. Rumah ini bukan lagi tempat pengkhianatan. Rumah ini adalah tempat bertumbuh. Tempat di mana air mata pernah tumpah, tapi juga tempat di mana ia belajar berdiri lagi. Rumah ini adalah saksi perjuangan, bukan hanya luka. Dindingnya mungkin menyimpan suara pertengkaran lama, tapi kini mulai dipenuhi suara tawa anak dan semangat pagi. Beberapa tetangga mulai menyapa Haila dengan lebih ramah. Mereka melihat perubahannya, bukan dari ucapan, tapi dari raut wajah yang tak lagi menampung beban. Ia tidak perlu menjelaskan apapun. Diamnya adalah cerita paling lengkap tentang seseorang yang telah melalui badai dan tetap bisa berdiri. Di akhir pekan, Haila mengundang beberapa teman perempuan dari komunitas literasi ke rumah. Mereka duduk di taman belakang, berbagi pengalaman, dan merencanakan program baru. Tidak ada obrolan tentang pria, tidak ada keluhan panjang. Hanya perempuan-perempuan yang saling menguatkan, membangun ruang aman dari reruntuhan kehidupan yang dulu mereka jalani. Hari itu, Haila mencatat satu hal terakhir di jurnal digitalnya. Rumah ini pernah membuatku hancur. Tapi kini, rumah ini menjadi tempat aku membangun diriku kembali. Batu demi batu, dinding demi dinding. Aku tidak sekadar kembali ke rumah. Aku kembali ke diriku sendiri. Halo, aku April. Terima kasih sudah menonton video ini. Ingat ya, semua tokoh, tempat pada cerita ini hanya fiksi dan hasil imajinasi penulis. Cerita ini dibuat hanya untuk hiburan dan pengembangan kreatif semata. Oke, jangan lupa subscribe April Story dan bunyikan loncengnya.